Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah-Mu hingga sampai pada saat ini masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membacakan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 11 ditambah ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakannya kepada kita semua, namun saya hanya akan membacakannya 5 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayah atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada pada aku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang sampai pada kita hari ini yaitu jangan munafik. Munafik adalah salah satu sifat yang hampir dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu contoh sifat munafik yaitu berkata-kata dalam kebenaran namun bertindak dalam kebohongan. Saudara-saudara yang terkasih, Nats hari ini juga sudah jelas mengatakan bahwa adanya sebuah percakapan antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dimana mereka memperdebatkan tentang murid-murid Yesus yang makan sebelum membasuh tangan. Yang timbul sebuah pertanyaan, mengapa mereka memperdebatkan hal seperti ini? Ternyata orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh terhadap adat istiadat nenek moyang mereka, seperti yang dikatakan dalam Injil Markus pasal 7 ayat 3, yang dimana mereka sama dengan orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan sebelum membasuh tangan terlebih dahulu. Jika kita lihat ahli-ahli Taurat adalah seseorang yang pekerjaannya menyalin kitab Taurat, menerjemahkannya lalu mengajarkannya kepada orang bangsa Yahudi. Di sisi lain, mereka juga sangat setia kepada Taurat, sehingga siapapun yang tidak setia kepada Taurat, mereka selalu menyalahkannya, termasuk juga Yesus. Pada ayat selanjutnya, Yesus memberikan pertanyaan atau sebuah penjelasan tentang bagaimana selama ini kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dimana mereka selalu mengutamakan tradisi daripada firman Allah. Nah, hal itu membuat mereka sudah jatuh ke dalam dosa, tapi mereka tidak sadar akan hal seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang Kristen seharusnya selalu mengutamakan firman Allah. Jika tradisi bertentangan dengan firman Allah, maka bijaklah dalam hidup. Sehingga kita sebagai orang Kristen, yang utama dan tujuan hidup kita hanyalah firman Allah. Selain itu, Yesus juga menegur mereka dengan sebuah perumpamaan yang terdapat dalam ayat 8, dikatakan, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Nah, mengapa Yesus menggunakan sebuah perumpamaan ini? Perumpamaan ini adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya berkata-kata dalam bibir dan ajaran yang mereka ajarkan kepada orang lain adalah bersumber dari hati yang jahat, kotor, dan itulah yang dijadikan sebagai tradisi untuk mengatur kehidupan umat. Itulah yang mereka ajarkan. Nah, perumpamaan seperti ini jika kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, yang dimana dunia kita sedang dilanda oleh sebuah penyakit, yaitu virus corona atau COVID-19, sehingga pemerintah tidak mengizinkan adanya sebuah perkumpulan, termasuk juga beribadah di dalam gereja juga ditiadakan. Namun dalam situasi seperti ini, ada kita berkata, "Aku rindu beribadah di dalam gereja." Tetapi
gereja menyediakan tata ibadah untuk keluarga, kita tidak melakukan itu. Sebenarnya kita hanya berkata-kata di bibir saja, aku merindukan untuk beribadah di rumah Tuhan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya ada atau tidak ada virus ini, kita sering malas pergi ke gereja, kita sering malas pergi ke kebaktian-kebaktian lainnya. Apakah seperti itu sosok seorang yang merindukan beribadah di dalam rumah Tuhan? Bahkan ibadah keluarga pun tidak kita lakukan. Itu adalah sifat orang munafik. Saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Tapi Tuhan menginginkan bahwa seseorang yang memang betul-betul merindukan beribadah kepada Allah. Dan yang terpenting adalah selalu melakukannya. Hidup sebagai orang Kristen, kita harus bijaksana dalam melakukan segala hal. Nah, di sini juga Yesus mempertegas ke semua orang, kepada semua orang yang ada di konteks ini, bahwa apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Seperti itulah Yesus mengatakan kepada semua orang-orang. Jadi sudah jelas dikatakan bahwa selama ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan tradisi yang mengatur kehidupan orang-orang, bukan firman Allah. Jadi, tema kita hari ini ingin mengatakan bahwa supaya kita tidak hidup seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dimana mereka selalu mengutamakan tradisi daripada firman Allah. Kemunafikan mereka, hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi tema kita ini mengatakan supaya kita tidak seperti mereka, supaya kita hidup dalam kebenaran, kejujuran tanpa ada kemunafikan. Ketahuilah saudara-saudara, kemunafikan hanya membuat kita selalu menghakimi orang. Kemunafikan juga membuat atau menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan kemunafikan selalu berbeda isi hati dengan perbuatan. Dan kemunafikan adalah selalu mencari pembenaran diri. Sehingga kita tidak mengetahui bahwa kita sedang menghakimi atau tidak. Jadi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hidup dalam kebenaran dan kejujuran tanpa ada kemunafikan. Amin.